Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya, berasal dari kelas PJKRA 2019 dengan NIM 1931040011. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi tentang kepribadian dan sikap dalam olahraga pada mata kuliah Psikologi Penjas dan Olahraga. Definisi kepribadian. Menurut Dorland pada tahun 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan, dan berperilaku yang relatif stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Weller 2005, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan, pendidikan, maupun keturunan. Faktor yang mempengaruhi kepribadian. Menurut Purwanto pada tahun 2006, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, antara lain yaitu satu, faktor biologis, di mana faktor biologis ini merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau seringkali pula disebut faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan pernapasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Hal ini dapat kita lihat pada setiap bayi yang baru lahir. Ini menunjukkan bahwa sifat-sifat jasmani yang ada pada setiap orang ada yang diperoleh dari keturunan dan ada pula yang merupakan pembawaan anak atau orang itu masing-masing. Keadaan fisik tersebut memainkan peranan yang penting pada kepribadian seseorang. Dua, ada faktor yang dimaksud di sini adalah masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan, termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan bahasa, dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu. Sejak dilahirkan, anak telah mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, dengan lingkungan yang pertama adalah keluarga. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Yang ketiga ada faktor kebudayaan, di mana faktor kebudayaan ini berkembang dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain ada nilai-nilai atau values. Dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu. Selanjutnya ada adat dan tradisi, di mana yang berlaku di suatu daerah yaitu adalah adat dan tradisi. Di samping menentukan nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang tersebut. Selanjutnya kita ke pembahasan selanjutnya yaitu adalah pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Makin tinggi kebudayaan suatu masyarakat, makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. D. Bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu. Karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir yang dapat menunjukkan bagaimana seseorang itu bersikap.
bertindak dan bereaksi serta bergaul dengan orang lain. Selanjutnya ada di bagian kelima milik kebendaan atau material possession, di mana semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, makin maju pula dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Hal itu semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan. Definisi sikap. Nah, sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu atau pariwisata. Stephen dan Titomi pada tahun 1892, hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap, antara lain yang pertama adalah kognitif atau evaluasi, di mana kognitif atau evaluasi ini adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. Selanjutnya ada B, afektif atau perasaan, di mana perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. Selanjutnya bagian ketiga ada perilaku atau tindakan, di mana ini adalah tindakan atau sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Menurut Muklas, dalam Bagus 2010, sikap attitude ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan perorangan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau peristiwa-peristiwa. Sebagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari tersebut. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni menurut Sunario atau dalam Puspita 2013, menerima atau receiving. Menerima diartikan bahwa orang subjek mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan objek. Merespon atau responding. Memberikan jawaban apabila ditanya. Mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. C adalah menghargai atau valuing. Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3. Misalnya, seseorang mengajak ibu yang lain atau tetangga, saudaranya, atau dan sebagainya untuk menimbang anaknya ke posyandu atau mendiskusikan tentang gizi adalah suatu bukti bahwa si ibu telah mempunyai sikap positif terhadap gizi anak. Selanjutnya ada D, bertanggung jawab atau responsible, di mana bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. Perkembangan dan perubahan sikap. Sikap dapat ditimbulkan dan dikembangkan melalui proses belajar, dan proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar siswa. Menurut Bloom pada dalam Suharyat 2009, serendah apapun tingkatan proses kognisi, siswa dapat mempengaruhi sikap. Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap cenderung labil. Proses kognisi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap secara signifikan sejalan dengan taksonomi kognisi Bloom adalah pada taraf analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada taraf inilah kemungkinan sasaran didik memperoleh nilai-nilai kehidupan yang dapat menumbuhkan keyakinan yang merupakan kunci utama untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap. Melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai dalam otak sasaran peserta didik,
Seperti pendapat Piaget dalam Suharyat 2019, pada gilirannya akan menjadi referensi dalam menanggapi objek atau subjek di lingkungannya. Tidak semua informasi dapat mempengaruhi sikap. Informasi yang dapat mempengaruhi sikap sangat tergantung pada isi, sumber, dan media informasi yang bersangkutan. Dilihat dari segi isi informasi, bahwa informasi yang menumbuhkan dan mengembangkan sikap adalah berisi pesan yang bersifat persuasif. Dalam pengertian, pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi haruslah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keyakinan sasaran didik, meskipun sebenarnya keyakinan tersebut akan didapat siswa sendiri melalui proses belajar. Seperti di atas adalah yang telah disebutkan, bahwa untuk dapat memberikan suatu pesan yang persuasif kepada sasaran didik haruslah dibawa pada objek yang telah melalui proses penganalisaan, pensintesisan, serta penilaian yang dilakukan sasaran didik untuk memperoleh keyakinan. Sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang inilah nilai-nilai hidup yang didapatkan oleh seorang manusia yang kemungkinan besar akan dapat menentukan sikap mereka terhadap subjek atau objek. Periode kritis penumbuhan seseorang terjadi pada usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Jika pendapat Share ini dianut, maka penumbuhan sikap yang paling tepat ketika usia sekolah lanjutan tingkat pertama atau SLTP pribadi sampai dengan perguruan tinggi atau PT. Setelah itu sikap akan tumbuh melalui belajar dan pengalaman pribadi masing-masing. Perlu dipahami bahwa dalam hidup belajar lebih banyak ditentukan oleh diri sendiri daripada di bangku sekolah. Namun demikian, sudah menjadi kewajiban bagi sekolah untuk menumbuhkan sikap dasar yang bermanfaat bagi hidup sasaran didik. Selanjutnya, di luar bangku sekolah, sikap akan dikembangkan sendiri oleh yang bersangkutan. Lebih lanjut, Share dalam Suharyat 2009 mengatakan bahwa setelah usia 30 tahun, sikap relatif permanen sehingga sulit berubah. Dari sini terlihat betapa pentingnya peletakan sikap dasar di sekolah, mengingat bahwa usia pembentukan sikap dasar ketika siswa ada pada SLTP sampai dengan perguruan tinggi. Latihan pembinaan sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental training. Berikut sistematika latihan yang dapat dilatihan: pendahuluan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Pembinaan sikap dapat dilakukan dengan cara melatih mental atlet agar lama-kelamaan atlet sudah terbiasa dan dapat membentuk sikapnya secara permanen. Berikut cara-cara dalam pembentukan mental. Yang pertama, latihan pendahuluan, di mana latihan pendahuluan mental training atau primary training pada dasarnya meliputi latihan dengan sasaran atau tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan keserasian perkembangan fisik dan mental atlet, meningkatkan proses metabolisme dengan latihan pernapasan, relaksasi, konsentrasi untuk menormalkan fungsi-fungsi fisiologi dan psikologi. Menyiapkan fisik dan mental atlet sehingga lebih siap menerima latihan mental untuk meningkatkan keterampilan. Secara garis besar, inti dari latihan pendahuluan mental training menurut Sudibyo pada 2001 ini 104 adalah: 1. Menyiapkan mental kepribadian yang lebih mantap, jauh dari kemungkinan terjadinya konflik internal. Yang kedua, menguatkan kondisi fisik dan mental, khususnya melalui latihan pernapasan atau relaksasi dan konsentrasi. Yang ketiga, ada menyiapkan atlet agar lebih siap menerima badan mental dengan pemikiran positif dan perasaan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Selanjutnya ada latihan dasar, di mana latihan dasar mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan mental training, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. Latihan dasar di samping menyiapkan mental yang sehat juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi gangguan, menyiapkan kondisi mental sehingga memiliki kesiapan mental untuk menerima latihan dalam upaya meningkatkan keterampilan mental. Jadi latihan dasar mental training merupakan landasan atau tumpuan untuk menerima atau melakukan program latihan mental yang lebih berat.
Untuk penguatan kemampuan atlet, maka yang bersangkutan selain memiliki pemikiran dan sasaran positif terhadap lingkungan dan terhadap diri sendiri, perlu menetapkan cita-cita yang ingin dicapai sesuai keadaan dan kemampuannya. Oleh karena itu, pembentukan citra diri merupakan program utama pada latihan dasar mental training. 3. Latihan keterampilan dan penguatan mental. Meningkat atau merosotnya kinerja atlet sangat ditentukan oleh kesiapan mental atlet, dan selanjutnya juga ditentukan oleh ketahanan mental atlet. Makin disadari bahwa sifat-sifat kepribadian, personality trait, dan kemampuan-kemampuan psikologi sangat berperan dalam meningkatkan kinerja atlet. Kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Sikap atau itu ialah sesuatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, atau penilaian mengenai objek, manusia, atau pariwisata-pariwisata, sebagai sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Sikap dapat tumbuh selama manusia hidup. Sepanjang hidupnya, manusia belajar tidak pernah berhenti. Proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan dan pengalaman berlangsung sepanjang hidup manusia. Dalam proses yang panjang, nilai-nilai hidup yang didapatkan oleh manusia yang kemungkinan besar akan dapat menimbulkan sikap mereka terhadap subjek atau objek tersebut. Latihan keterampilan mental. Kesiapan mental dapat diupayakan dengan latihan keterampilan mental, mental skill training, yaitu suatu keterampilan dapat menyiapkan diri menanggung beban mental, baik beban mental yang berupa hambatan-hambatan yang datang dari atlet itu sendiri, seperti kurang percaya diri, merasa belum siap melakukan pertandingan, mengatasi gejolak emosional, dan sebagai berikut. Maupun beban mental yang menghadapi penonton yang Gempita menjalankan pemain yang difavoritkan menjadi juara, suasana pertandingan yang dirasakan kurang tenang, udara dingin, dan sebagainya. Di samping kesiapan mental, atlet perlu memiliki ketahanan mental karena dalam suatu pertandingan kemungkinan atlet menghadapi tantangan atau hambatan yang berupa cemoohan dari penonton, wasit yang dirasakan pihak lawan, dan juga hambatan yang datang dari dalam dirinya sendiri, seperti rasa lelah, perasaan tertekan, dan kurang mampu menghadapi permainan lawan, dan sebagainya. Latihan dasar keterampilan mental dan latihan penguatan mental harus dilakukan atas dasar penelitian diagnostik dengan menggunakan pendekatan individual. Latihan penguatan mental. Mengenai latihan penguatan mental atau mental strength training yang pada hakikatnya dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan mental, dapat dilakukan antara lain dengan: 1. Latihan untuk menguatkan kemauan. 2. Latihan untuk meningkatkan kemampuan akal. Yang ketiga, latihan untuk mengsugesti diri sendiri. Yang keempat adalah latihan untuk dapat menilai diri sendiri dan merasakan diri berhasil. Yang kelima ada stress management training, yaitu latihan untuk dapat mengendalikan stres dan mempunyai daya tahan menghadapi stres. Yang keenam ada IPS atau Ideal Formative State, yaitu latihan untuk dapat mewujudkan kondisi mental yang ideal yang memungkinkan atlet melakukan kinerja sebaik-baiknya. Dan yang ketujuh ada latihan meditasi dalam upaya mengembangkan sikap, pendapat, dan kemauan untuk terus berusaha mencapai yang terbaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah pengalaman pribadi, di mana dasar pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional. Yang kedua ada kebudayaan, di mana pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut dibesarkan. Contoh pada sikap orang kota dan orang desa terhadap kebebasan dalam pergaulan. Yang ketiga ada orang lain yang dianggap penting atau significant other, di mana yaitu orang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah laku dan opini kita, orang yang tidak ingin dikecewakan dan yang berarti khusus. Misalnya yaitu orang tua, pacar, suami, atau istri, teman dekat, guru, pemimpin. Umumnya individu tersebut akan memiliki sikap yang searah, konformis dengan orang yang dianggap penting. Media massa. Media massa merupakan media dicetak elektronik. Dalam penyampaian pesan, media massa membawa pesan-pesan suggestif yang dapat mempengaruhi opini kita. Jika pesan suggestif yang disebabkan cukup kuat, maka akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga membentuk sikap tertentu. 5. Institusi, lembaga pendidikan, dan agama. Institusi yang berfungsi meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam individu
pemahaman baik dan buruk salah satu benar dan menentukan sistem kepercayaan seseorang sehingga ikut berperan dalam menentukan sikap seseorang. Yang keenam ada faktor emosional, di mana sesuatu sikap yang dilandasi oleh emosi yang fungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego dapat bersifat sementara ataupun menetap. Contohnya prasangka. Hubungan kepribadian dan sikap dalam olahraga. Terdapat banyak pendapat mengenai hubungan antara olahraga dan kepribadian seorang atlet. Atlet dianggap sebagai individu yang kognitif dan agresif sesuai dengan hakikat olahraga itu sendiri. Akan tetapi hal ini belum tentu sesuai dengan tingkah laku atlet tersebut pada interaksinya sehari-hari. Oleh karena itu, pengaruh olahraga terhadap ciri kepribadian seorang atlet masih diperdebatkan. Sekalipun demikian jelas bahwa melakukan olahraga secara teratur dapat berpengaruh khusus terhadap kepribadian seseorang. Olahraga secara teratur dapat mengakibatkan efek psikologis tertentu seperti perasaan nyaman dan agar dan segar. Hal ini secara tidak langsung tentu berpengaruh terhadap tingkah laku yang sehari-hari, termasuk cara berinteraksi dan menampilkan diri dalam kehidupan keluarga atau masyarakat. Terima kasih. Itulah materi yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.